Namun seorang guru itu mendidik ruhnya agar menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Tentunya di sini ya seorang guru yang mengajarkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas etika seorang murid di depan gurunya atau bersama gurunya. Kelanjutan tentang pembahasan adabul muta'allim, yaitu etika atau tingkah laku tata krama seorang murid, seorang yang belajar mencari ilmu, yang dimana sebelumnya dijelaskan ada 3 fi nafsihi, yaitu untuk dirinya sendiri, ma ustadihi bersama gurunya, ma ikhwanihi dan bersama teman-temannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan etika seorang murid bersama gurunya. Dari keterangan dari kitab Fasirul Falaq halaman 9, cetakan Maktabah Hidayah, Surabaya. Sebelumnya mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wa amma adabuhu ma'a ustadihi faminha ay ya'taqida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi 'alayhi li'annahu yurabbi ruhahu. Adapun etika-etika seorang murid bersama atau di depan gurunya atau bersama gurunya, ustadznya, di antaranya adalah ayat takidah, dia harus mengiktikadkan, meyakini anna fadlahu, bahwa keutamaan seorang guru atau keutamaan gurunya itu akbaru min fadli walidayhi, itu lebih besar dibandingkan kedua orang tuanya terhadap dirinya. Kenapa? Li'annahu yurabbi ruhahu, karena seorang guru itu mendidik ruhnya. Sedangkan orang tua mungkin hanya memberi nafkah lahir, memberi makan, membesarkan, melahirkan. Namun seorang guru itu mendidik ruhnya agar menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Tentunya di sini ya seorang guru yang mengajarkan tentang ruh, yang mengisi ruh, bukan hanya intelektual, bukan hanya kecerdasan akal, tapi juga mendidik hatinya agar menjadi orang yang bertakwa. Tentunya di sini mungkin lebih mengarah ke guru-guru ilmu agama ya, yang mengajarkan tentang ketakwaan, tentang perilaku, tingkah laku seperti itu. Lebih mengarah ke sana. Meskipun walaupun guru-guru yang lain yang mengajari kita tetap harus menghormati sebagainya. Wa minha, dan diantaranya etika seorang yang belajar, al-khudu'u amamahu wal julusu fi darsihi bil adabi wasbil istiwa ila ma yaqulu. Ini lagi, yaitu khudu' amamahu, sopan. Harus sopan, merendahkan diri di hadapan gurunya. Wal julusu fi darsihi bil adabi, duduk dengan penuh etika yang bagus, etika yang baik, duduk dengan baik, bagus. Wa husnil istiwa, dan juga harus betul-betul mendengarkan ila ma yaqulu, terhadap penjelasan gurunya. Jadi apa yang dikatakan guru, apa yang dijelaskan itu didengarkan betul-betul. Duduknya yang antang, yang sopan. Seperti itu kalau etikanya orang yang sedang mencari ilmu, orang belajar. Kalau ini sih umum. Kalau yang kedua ini nampaknya mau belajar apa saja, seyogyanya kita itu duduknya tenang, sopan, kemudian betul-betul mendengarkan keterangan seperti itu. Wa minha tarkul mizah, yang tanya lagi tidak bergurau. Ketika belajar jangan sampai bergurau, berbicara sendiri. Ini banyak sekarang ya kejadian seperti ini di sekolah-sekolahan, di mana gurunya sedang mengajar, muridnya juga menghajar temannya, bergurau, berbicara, tidak mendengarkan gurunya. Mungkin karena memang mereka tidak dididik, tidak diajarkan bagaimana tata keramanya menjadi seorang murid. Kurang.
Jadi ilmu etikanya itu kurang ditekankan, maksudnya ya, kurang ditekankan betul-betul sejak kecil, sehingga terbiasa ketika belajar ya seperti itu, tidak mendengarkan gurunya. Ini perlu ditekankan bagi mereka-mereka yang masih kecil, mulai dari kecil. Makanya sebenarnya kitab ini biasanya diajarkan di kelas 4, kalau nggak salah ini di kelas 4 ibtidaiyah. Biasanya kalau di madrasah-madrasah kitab Taysirul Falaq ini sudah diajarkan mulai kelas 4 ibtidaiyah, agar mereka betul-betul tahu etikanya ketika sedang mencari ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Berikutnya, wa alla yamdahah ghairahu minal ulama'i bihadratihi mukhafatan ayyafhama ustaduhu annahu yadumu. Yang berikutnya adalah wa alla yamdahah ghairahu minal ulama. Seorang murid tidak boleh memuja-muja, memuji-muji orang lain, ya, atau ustadz-ustadz lain, guru-guru lain, ulama-ulama lain di hadapan gurunya. Wah, kalau ustadz Sukron itu dia hebat, nah, nerangkannya bagus, mudah dipahami. Itu kamu ngomongnya, bicaranya itu di depan gurunya, jangan sampai seperti itu. Khawatir mukhafatan ayyafhama ustaduhu annahu yadumuhu. Khawatir ustadznya itu salah paham, salah tangkap, disangkanya kamu itu sedang menghinanya. Ya, jadi memuji orang lain di depan guru bisa jadi guru itu menyangka kamu sedang menghina. Oh, berarti penjelasan saya nggak bagus. Nah, itu kan begitu kan perasaan gurunya nanti. Oh, berarti keterangan saya kurang hebat, masih hebatan dia. Akhirnya guru itu merasa dihina oleh muridnya. Dan kalau guru sudah disakiti, biasanya ilmunya kurang barokah, kurang bermanfaat. Wa minha alla yasuddahul haya'u 'anis su'ali amma la ya'rifu. Yang terakhir di sini di antara etika-etikanya seorang murid adalah tidak malu untuk bertanya. Kalau memang ada yang tidak diketahui, ada yang tidak dipahami, jangan malu bertanya. Karena ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau tidak paham, tidak mengerti, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan pada gurunya. Kalau sudah dibuka pertanyaan, kalau lagi belum dibuka pertanyaan, gurunya masih menerangkan, ya jangan nanti khawatir mengganggu keterangannya. Mungkin itu aja untuk hari ini, kita bahas tentang etika seorang murid bersama gurunya. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas etika seorang murid bersama teman-temannya. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, mari kita baca maknanya dulu. Wa amma adabuhu anapun utawi piro-piro totokromoni murid atau al-muta'allim ma ustadihi ing dalam sertani guruni muta'allim faminha moko iku setengah saking adab ayat tagite koyo toni kakake sapa muta'allim anna fadlahu ing satuhune keutamaane ustad akbar iku luwih gedhe min fadli walidayhi trimbang saking utamane guruni ustad alaihi ngatasi murid atau ta'allim. Liannahu korona satuhuni kelakuan atau korona satuhuni ustad yurabi iku didik sapa ustad ruhahu ruhi muta'allim. Wa min halang iku setengah saking adab al-khudu utawi antang sopan amamahu ing dalem ngarepi ustad wal julusulan nunggu fi tarsihi ing dalem pelajaran ustaz bil adabi kelawan atau kromo husnil istiwa ilan bagusi ning leaken ilama maring barang ya kulo kang dawuh sapa ustaz ing ma. Wa min halan iku setengah saking adab tarkul mizah utawi ninggal gurau. Wa alla yamdahlani ta orang muji sapa murid atau muta'allim wa yarahu ing liyani ustaz minal ulama'i saking pira-pira ulama di hadratihi ing dalem arti ustad mukhafatan krana wedi ayyub hama ing yen maham ustad sapa ustad muta'allim annahu satuhune muta'allim ya dumu iku ngino-ngino sapa muta'allim ing ustad. Wa min halan iku setengah saking adab alla yasuddah
Iku yen orang ngalang-alangi hu ing muta'allim al haya'u apa isin anis suali saking takon amma saking barang layak kang ora weruh sapa muta'allim. Demikian penjelasan pembacaan dan makna bila ada yang benar alhamdulillah. Kalau ada yang salah menafsir wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.